wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Cerita Edukasi, tempatnya ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita bakal bahas dunia pendidikan dari sudut yang berbeda nih. Langsung dari seorang guru yang gak cuma ngajar tapi juga sebagai guru jurusan sekaligus staf humas. Wah, sibuk banget ya. Langsung saja sudah hadir bersama kita Ibu Titi Sugihati SPD sebagai guru SMK yang super keren. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Sebelumnya boleh diceritakan dulu bagaimana perjalanan Ibu Titi untuk menjadi guru pada saat ini? Oke, menjadi guru itu sebenarnya bukan impian awalnya, ya. Tapi saya merasa hari ini dan seterusnya setelah menjadi guru, saya merasa nyaman juga. Gitu. Kalau dari awalnya saya itu tidak pernah punya keinginan menjadi guru karena kebetulan kami bersaudara, itu ada 4 bersaudara dan mereka oleh orang tua diwajibkan untuk menjadi guru. Nah, salah satunya juga anak saya adalah anak yang terakhir, jadi wajib jadi guru gitu. Saya yang merasa bahwa kok semuanya jadi guru. Jadi anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Saya tidak mau. Akhirnya ketika persiapan masuk perguruan tinggi, saya bayangkan wis cari referensi. Oh, masuk di jurusan administrasi perkantoran saja gitu. Bayangan saya ketika masuk di administrasi perkantoran nanti itu bisa bekerja di kantor. Kalau zaman dulu kerja di kantoran itu ibaratnya terus keren karena tampilannya itu kan beda gitu, kerja di kantor gitu. Jadi wes bayangannya seperti itu. Berjalan kuliah di jurusan administrasi perkantoran, cuman karena waktu itu jurusannya itu adalah PDU, Pendidikan Dunia Usaha, konsentrasinya administrasi perkantoran. Kalau sudah judulnya pendidikan, ya berarti ya nanti sebenarnya masuknya di pendidikan, tapi bukan itu. Bayangan saya administrasi perkantorannya itu. Lulus dari kuliah, coba masuk melamar di kantor-kantor, saya tidak dapat kesempatan. Akhirnya saya karena orang tua itu memaksa, udah ini aja jadi GTT, jadi honorer dulu gitu. Akhirnya masuk di SMP. Ngajar di SMP karena kecenderungannya ke IPS, jadi ya ngajarnya ilmu-ilmu sosial di SMP. Mengajar gitu, terus tapi saya sambil mengajar ini merasa kok belum menjadi merasa itu bukan passion karena memang yang diajarkan adalah ilmu sosial. Berbeda dengan pendidikan saya ya, sebenarnya kategorinya ke sosial tetapi berkaitan dengan SMK seharusnya, tapi saya mengajar di SMP. Akhirnya ya ngajarnya ya itulah pelajarannya IPS, geografi, ngajar ekonomi, itu pelajaran sejarah, itu yang saya ajarkan. Nah, selain mengajar, karena waktu itu saya merasa kurang sibuk gitu loh. Akhirnya saya les, banyak yang saya ikuti les. Nah, kalau yang berkaitan dengan IT saya dapatnya di kampus gitu ya waktu kuliah, tapi ya tidak maksimal. Akhirnya saya les komputer waktu itu. Karena dari les itu akhirnya saya punya 1 komputer karena rumah saya di desa itu ya, dulu ya nabung gitu itu akhirnya dapat 1 komputer. Itu saya buat untuk membuka rental komputer sambil pengetikan komputer.
Ya kalau hitungannya kalau di desa itu baru saya lah pertama gitu di sana sekecamatan itu ya, hanya saya yang punya waktu itu. Ya ngetik undangan gitu, mengetik tugas-tugasnya anak-anak SMA gitu. Nah, selain itu saya masih belum puas. Saya pingin apa yang tidak bisa itu les menjahit. Saya ikut les menjahit gitu. Sibukkan diri. Iya, saya les menjahit. Ada lagi, kebetulan habis les menjahit itu saya juga sudah bisa menjahit tidak sampai pecah model, tapi saya bisa bikin model gitu. Terus tidak puas lagi, saya akhirnya terus tetap semuanya tak jalani ya jahit, tapi jahit punya mbak gitu, saya dapat bayaran dari mbak karena menjahit gitu, tetangga gitu menjahit, capek ternyata menjahit, tapi saya senang. Terus berikutnya ada lagi yang nawari, ayo ikut les merias gitu. Jadi MUA. Merias pengantin. MUA. Sempat jadi perias pengantin tapi juga tidak lama. Jadi asistennya atau langsung meriasnya? Langsung periasnya. Tapi masih levelnya kampung. Levelnya kampung. Jadi masih ya sekitaran satu desa lah gitu ya. Keluar desa berikutnya ya desa sebelah aja itu. Terus ya akhirnya saya benar-benar sibuk karena mana sih malamnya ngetik gitu ya. Kadang kalau ada orang yang kalau menjahit sudah mulai meminimalisir, hanya jahitan untuk kakak-kakak sama keluarga saya sendiri. Karena bayarannya kalau dibayar dari kakak itu kan mahal hitungannya. Kan kakaknya sudah pegawai. Kalau saya kan belum. Ya belum katanya kalau orang desa itu kalau belum pegawai negeri bukan pegawai negeri, bukan pegawai katanya. Padahal ya enggak lah. Nah, itu kan masih kuno pemikiran primitif. Sampai akhirnya ada pendaftaran tuh baru di kota Probolinggo. Sebelum itu saya selain GTT di SMP Lumbang, saya juga guru honorer di Taman Siswa. Wow, di Taman Siswa. Gitu sampai akhirnya ada pendaftaran pegawai negeri untuk jurusan administrasi perkantoran untuk jadi guru SMK. Itu saya mendaftar di Probolinggo. Yaitu akhirnya alhamdulillah saya diterima untuk CPNS, yaitu sudah. Terus saya pikir saya menggeluti, lama-lama ternyata menyenangkan mengajar di SMK itu karena ngajarnya anak besar-besar. Iya. Sebelumnya tuh cita-cita Bu Titi itu apa? Ya itu tadi jadi pegawai kantor. Jadi pegawai guru. Iya, jadi pegawai kantor. Tapi endingnya ya sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan cita-cita orang tua. Kan cita-cita saya. Apa yang menginspirasi Ibu Titi untuk menjadi guru di SMK? Sebenarnya itu bukan inspirasi ya sebenarnya, karena sesuai dengan background pendidikan saya. Iya. Background pendidikan saya administrasi perkantoran dan itu hanya ada di SMK. Hanya ada di SMK. SMA tidak ada karena memang jurusannya sudah itu. Administrasi perkantoran. Maka ya peluangnya hanya ada di SMK dan waktu itu Probolinggo sedang membuka yang puluhan yang bertahun-tahun tidak pernah ada, baru ada itu untuk padahal SMK ada di kota Probolinggo kan banyak ya. Akhirnya membuka peluang itu, akhirnya saya mendaftar, kok alhamdulillah diterima dan saya karena mungkin takdir atas doa orang tua yang ingin anaknya jadi guru, ya akhirnya itu saya mulai menikmati, saya jalani, saya nikmati ya akhirnya ya menyenangkan gitu mengajar di SMK. Iya.
Bu Titi kan punya banyak peran nih, mulai dari mengajar, menjalankan tugas-tugas humas, dan menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana cara Ibu Titi membagi waktu, dan apakah ada tips manajemen waktu yang Ibu terapkan? eh saya ini memang karena memang dari saya muda saya memang tidak mau diem. Artinya apa ya? Dulu itu kan saya sudah cerita tadi Iya. ya. Jadi lulus dari kuliah saya tuh mengerjakan itu Cari kesibukan. sembarang ya, sibuk sembarang saya itu. Dan kemudian ketika saya ini terus menjadi guru begini ini ya, saya sudah menikmati ini, ya sudah saya jalani, dan itu ya menyenangkan itu. Nah, untuk manajemen waktu nak, memang harus tidak mudah itu untuk kita itu bisa membagi waktu itu. Nah, memang harus ada kesadaran secara pribadi, karena ketika kita mampu memanajemeni waktu ini, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kalau di sekolah, ya hitungannya saya harus fokus di pekerjaan sekolah, walaupun yang namanya manusia ya tidak sempurna ya, malesnya kadang ada itu memang harus dilawan gitu ya. Kalau tidak kita melawan, artinya sesuatu ketika kita ada rasa malas, ya mungkin beberapa saat itu, tapi kita harus paksakan untuk harus mengatur waktu itu dan menyelesaikannya, karena termasuk kalau sudah bawa pekerjaan ke rumah itu tidak bisa, agak sulit untuk mengerjakannya, karena di rumah saya selain harus mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, saya mengikuti hobi suami. Suami saya itu suka dengan piaraan, dan anaknya ada satu cewek yang memang suka piaraan, akhirnya piaraannya dititipkan ke mamanya. Satu frekuensi. Jadi walaupun kalau piaraannya suami itu memang dia suka kicau burung gitu, dilombakan, hasilnya dilombakan gitu, dan itu yang juga waktu saya itu terbagi juga itu untuk pekerjaan ini piara hewan-hewan ini, iya gitu. Titi kan sebagai guru jurusan nih. Soft skill dan hard skill apa yang wajib dikuasai di jurusan manajemen perkantoran ini? Kalau yang namanya soft skill itu apalagi jurusannya manajemen perkantoran, yang pertama, yang nomor satu itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu penting dimanapun kita berada, ya memang komunikasi. Miskomunikasi itu pengaruhnya luar biasa, menjadi kesalahpahaman dan segala macam, menjadi konflik. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa terbuka, apa saja kita komunikasikan, dan kemampuan komunikasi di manajemen perkantoran memang perlu diasah. Awalnya kalau misalkan ada pertanyaan itu segera menjawab, salah betul aktif, itu urusan yang kedua. Iya, aktif. Kemudian ada kegiatan di perkantoran itu banyak pelajaran-pelajaran yang mengasah kemampuan untuk komunikasi. Ya itu sebenarnya harus dimanfaatkan. Presentasi dan segala macam itu memang perlu dimanfaatkan. Yang pertama komunikasi. Terus yang kedua problem solving, memecah masalah. Itu juga penting. Itu kemampuan yang memang harus kita punya gitu. Jadi karena sekarang kan dunia pendidikan dan segala yang di era sekarang ini kan kita butuh itu. Kemudian ada lagi salah satunya yang di manajemen perkantoran ini ya public speaking, itu juga ya komunikasi itu tadi. Kemudian teamwork. Bekerja sama dengan tim.
kemampuan bekerja sama. Karena apa? Karena jurusan manajemen perkantoran itu kan staff ya. Nanti bisa kok operator telepon ya, sebagai operator. Nah, itu pasti ada komunikasinya. Kemudian ketika kita menjadi operator telepon, ketika ada komunikasi, ada kesalahpahaman, itu kan kita harus pecahkan masalah itu, problem solving. Itu kemampuan di jurusan manajemen perkantoran. Kemudian lagi yaitu tadi bekerja dalam tim. Namanya staf administrasi, dia tidak akan bekerja sendiri. Dia bekerja dalam tim gitu. Kalau kita tidak punya kemampuan bekerja sama, pekerjaan tidak akan selesai. Tapi kalau kita mampu bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan insya Allah akan cepat selesai. Itu soft skill-nya. Nah, sekarang yang hard skill. Kalau hard skill itu orang manajemen perkantoran itu harus punya kemampuan software. Oh iya. Ya. Sekarang software itu luar biasa, penting. Zaman modern. Karena semua pekerjaan itu banyak yang berkaitan dengan aplikasi. Software itu penting sekali. Ya. Kemudian lagi ini administrasi data. Administrasi data itu maksudnya begini. Kita kan menginput data. Itu kan termasuk pekerjaan yang kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen perkantoran itu. Jadi berikutnya ya, selain itu ya ini pekerjaan yang berkaitan dengan prosedur administrasi. Kalau prosedur administrasi itu inilah yang berkaitan dengan bagaimana mengolah keuangan. Kan kamu ada itu pelajaran? Iya, ada. Mengolah keuangan, mengarsip. Ya. Itu prosedur administrasi, mengarsip. Surat menyurat. Iya, bikin laporan, kan itu. Nah, itu semua yang kategorinya yang hard skill. Ya. Gitu. Kan sekarang zaman udah modern, Bu ya. Apakah teknologi dan media sosial membantu atau malah menjadi tantangan dalam proses belajar dan mengajar? Itu sangat penting, itu perlu, itu bahkan yang memang harus, apalagi kalian sebagai generasi muda ya, itu wajib ya untuk tahu. Ini berkaitan dengan teknologi. Iya, teknologi. Membantu atau malah menjadi tantangan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. Soft skill apa, hard skillnya. Nah, itu kan merupakan salah satu yang harus dikuasai oleh seorang jurusan manajemen perkantoran adalah bagaimana dia softwarenya, bagaimana kemampuan itu. Ya karena itu kemampuan hard skill yang memang harus dimiliki. Nah, kalau teknologi ya itu memang berbarengan, semuanya harus perkara untuk apakah itu konotasinya ke negatif, positif tergantung dari kita yang mempergunakannya. Yang pasti teknologi itu memang luar biasa, yang memang harus kita kemampuan itu kita asah itu untuk memudahkan kita memudahkan kita untuk mencapai apa yang cita-cita yang kita inginkan. Gitu. Apa yang paling menyenangkan dan paling menantang dari menjadi guru sekaligus staf humas? Oh, kalau staf humas itu yang pasti gini, kalau saya pribadi itu memang tujuan setelah usia ini ya Nak ya, yang setelah saya menyadari bahwa memang mendidik itu perlu di usaha saya seperti ini untuk memberikan kemudahan kepada siswa. Kalau saya merasa senang itu menyenangkan ketika apa yang saya berikan berkaitan dengan ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak gitu. Kalau berkaitan dengan staf di humas itu hanya pelengkap saja. Yang kalau di humas itu paling ketika ini ngurusi kalian PKL gitu, karena memang saya fokusnya ada di situ. PKL kalau Studi ada, nah itu sayangnya sekarang masih belum punya kesempatan. Tapi
kami tetap mengharapkan kalau memang ada diberikan peluang, karena sepertinya peluang itu masih bisa diberikan kalau hanya wilayahnya itu di luar, bukan di luar daerah gitu. Jadi barangkali masih bisa dimanfaatkan itu supaya kalian juga lebih wawasannya yang berkaitan dengan dunia industri bisa lebih kuat gitu ya. Ya. Apa pesan dan harapan untuk seluruh siswa SMK? Pesan dan harapan saya kira bahwa sekolah di SMK itu ketika levelnya di SMA, SMK itu adalah level bagi saya yang menyenangkan ya. Karena apa ya, jadi remaja itu menyenangkan. Saya tuh dulu juga tidak pernah ada rasa apa ya, kalau sedih sedikit sekali, mesti senang terus. Manfaatkan kesempatan ini, apalagi kamu di SMK yang tadi soft skill, hard skill yang harus kamu miliki pertajam itu, karena kita juga tidak pernah tahu di kemampuan yang mana yang akan kita bisa manfaatkan nanti di dunia kerja. Jadi jangan merasa bahwa saya ini bukan passion saya, ini bukan passion saya, kan gitu ya. Semuanya wes Cobain kita dulu. pelajari, kita coba dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu. Karena dulu saya juga begitu, saya jahit ya, oke saya jahit gitu, terbukti ketika jadi ibu rumah tangga Diperlukan. ya itu diperlukan. Kemudian misalnya ya banyak gitu, terus mengetik gitu, saya itu juga terbantukan dari situ. Kemudian merias diri itu nanti kalau di rumah tangga penting loh, nah. Kita harus tampil ya sedikit berbeda lah itu kan, nanti biar terlihat seger itu. Ya percaya diri aja, walaupun saya merasa kecantikan itu saya merasa bahwa saya tidak cantik gitu ya, tapi saya merasa bahwa itu kan bisa saya Perbaiki. itu melalui itu. Jadi ilmu-ilmu menurut saya semuanya penting. Pesan saya, manfaatkan kesempatan-kesempatan itu untuk bisa meraih semuanya ilmu yang ada di sekolah, baik entah termasuk bisa mencari di luar pun bisa, nah itu kemampuan itu. Supaya apa, nanti ketika kamu sudah proses keluar dari sekolah, ternyata kamu punya bekal segudang ilmu. Gitu. Wah, nggak kerasa ya ngobrolnya udah sampai di ujung episode aja. Terima kasih banyak buat Ibu Titi yang udah sharing cerita, pengalaman, dan inspirasi yang luar biasa hari ini. Dari tantangan menjadi guru, serunya mengolah jurusan, sampai tugas-tugas humas yang nggak kalah penting. Semua benar-benar membuka mata kita tentang dunia pendidikan. Semoga obrolan kali ini bisa jadi motivasi buat para pendengar, khususnya yang lagi sekolah atau punya cita-cita ingin menjadi guru, atau bahkan yang pengen tahu lebih lanjut tentang SMK. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.